Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga kepada dosen Ustadz Ishak Sayrozi. Bentar ya, mau pindah dulu ke laptop. Maaf, Siti Rahayu kayaknya suaranya agak kecil dah. Oh iya, ini saya mau ini dulu ke laptop. Oke, baik. Halo? Halo? Baik, di sini kami dari kelompok 2 yaitu dengan Siti Fatimah 3119053 dan saya sendiri Siti Rahayu 3119012 akan menjelaskan tentang landasan dasar PAI, yaitu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, langsung aja ke slide selanjutnya. Bentar, maaf. Ini dasar-dasar pendidikan Islam ya. Agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya, pendidikan memerlukan acuan pokok yang mendasarinya. Jadi, ketika kita ingin menjadi seorang pendidik, kita harus tahu fungsi dasarnya terlebih dahulu. Nah, acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan adalah nilai yang tertinggi dari pandangan hidup suatu masyarakat, di mana pendidikan itu dilaksanakan. Dalam menetapkan sumber pendidikan Islam, para pemikir Islam mempunyai beberapa pendapat. Yang pertama, Abdul Fattah Jalal, misalnya, membagi sumber pendidikan Islam kepada 2 macam. Yang pertama, yaitu sumber ilahi, yang meliputi Al-Quran, Al-Hadis, dan alam semesta sebagai ayat kauniyah, yang perlu ditafsirkan kembali. Yang kedua yaitu sumber insaniyah, yaitu lewat proses ijtihad manusia dari fenomena yang muncul dari kajian lebih terhadap sumber ilahi yang masih bersifat global. Ya, slide selanjutnya. Langsung saja ini kepada pokok pembahasan kita. Yang pertama yaitu Al-Quran. Seperti kita ketahui, Al-Quran ialah firman Allah yang berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran terdiri dari 2 prinsip besar, yaitu berhubungan dengan masalah keimanan, yang disebut dengan akidah, dan berhubungan dengan amal, yaitu syariah. Sedangkan Al-Quran menurut sedangkan Al-Quran didefinisikan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdillah Al-Amin, yang lafal-lafalnya berbahasa Arab dan maknanya menjadi hujah bagi Rasul sebagai melalui Ruh Al-Amin dan lafal-lafalnya yang berbahasa Arab dan maknanya yang benar, agar menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia adalah Rasulullah dan sebagai undang-undang bagi manusia.
dan memberi petunjuk kepada mereka serta menjadi sarana pendekatan dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Dan ia terhimpun dalam sebuah mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik secara lisan maupun tulisan dari generasi ke generasi, dan ia terpelihara dari berbagai perubahan atau pergantian. Islam adalah agama yang membawa misi umatnya, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Al-Quran merupakan landasan paling dasar yang menjadikan acuan dasar hukum tentang pendidikan Islam. Di sini kita sebagai calon pendidik pendidikan agama Islam, seharusnya kita pertama yaitu berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi kita ketahui bahwa Al-Quran itu yaitu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi ketika kita ingin memberikan informasi ataupun yang pertama yang kita cari itu melalui Al-Quran, karena Al-Quran itu pasti benar dan memang itu landasan utama bagi kita sebagai pendidik. Selanjutnya, slide selanjutnya. Pendidikan termasuk usaha atau tindakan untuk membentuk manusia termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Pendidikan sangat penting karena ia ikut menentukan corak dan bentuk amal dan kehidupan manusia baik pribadi maupun masyarakat. Baik, di sini kita ketahui ya bahwa Al-Quran itu tidak hanya menjelaskan tentang kejadian alam, tentang masuk neraka atau masuk surga, tapi juga Al-Quran itu mengajak kita kepada pribadi yang lebih baik untuk Rasulullah pun diberikan amanah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, dengan belajar Al-Quran ini kita bisa belajar bagaimana menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa hal yang sangat positif guna pengembangan pendidikan. Hal-hal itu antara lain penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. Isinya mencakup seluruh dimensi manusia dan mampu menyentuh seluruh potensi manusia, baik itu motivasi untuk mempergunakan panca indera dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi lanjut. Pendidikan manusia, pendidikan Islam. Motivasi agar manusia mempergunakan akalnya lewat perumpamaan tamsil. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun motivasi agar manusia mempergunakan hatinya untuk mampu mentransfer nilai-nilai pendidikan ilahiyah dan sebagainya. Semua proses ini merupakan sistem umum pendidikan yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita ketahui juga ya, di dalam Al-Quran terdapat beberapa hal yang positif yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil, yang bisa menjadikan prinsip hidup kita gitu, di mana penghormatan kepada akal manusia. Manusia itu diberikan akal. Manusia itu lebih baik daripada makhluk-makhluk lainnya karena manusia itu bisa tahu mana yang baik dan yang benar. Berbeda dengan makhluk lainnya. Misalkan makhluk lainnya itu apa? Misalkan hewan. Hewan itu tidak akalnya tidak sempurna manusia ya. Dia itu hanya diberikan nafsu, sedangkan manusia itu diberikan akal. Jadi jadi Al-Qur'an itu sebagai mempelajari penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah. Di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa ada laki-laki dan perempuan, kan? Seperti yang kita ketahui di pelajaran sebelum-sebelumnya bahwa seperti yang tidak menentang fitrah dalam arti bisa jadi manusia itu mana tahu laki-laki dan perempuan. Orang yang berakal pasti akan tidak akan suka dengan sesamanya. Misalkan perempuan dengan laki-laki tidak akan menentang fitrah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bisa dipahami teman-teman? Yang saya maksud barusan.
Halo? Motivasi untuk mempergunakan panca indera. Nah, manusia juga dituntut untuk bisa bekerja, ibaratkan gitu ya. Jadi kita tidak meminta-minta. Nah, di sini maaf. Di sini kita diajak untuk bisa mempergunakan panca indera itu dengan sebaik mungkin. Jika kita misalkan manusia didorong untuk bekerja, berarti orang itu sudah diberikan apa yang Allah kehendaki gitu. Nah, pendidikan manusia, motivasi agar manusia mempergunakan akalnya. Nah, manusia itu diberikan akal dan juga nafsu. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa manusia itu harus bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Karena manusia diberikan akal, jangan hanya kepada nafsunya saja. Gitu. Manusia juga mempergunakan hatinya. Nah, selain juga akal, Al-Quran ini menjelaskan tentang bukan hanya tentang akal saja, tidak seperti yang ada di pikiran kita bahwa Al-Quran ini harus sama dengan akal. Tetapi Al-Quran juga bisa di luar nalar, itu tergantung dari yang Allah kehendaki. Tidak hanya dari akal saja, akal pikiran saja. Baik, selanjutnya. Azan ya. Dari sini Al-Quran memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya imperatif. Ada yang tahu teman-teman imperatif itu apa? Imperatif yaitu kalimat perintah. Motivatif yaitu motivasi dan persuasif dinamis. Persuasif yaitu menyeru, dinamis itu menuju kepada perubahan. Sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi lewat proses manusiawi. Proses pendidikan tersebut bertumpu pada kemampuan rohaninya dan jasmaninya. Masing-masing individu peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan, tanpa melupakan kepentingan perkembangan zaman dan nilai-nilai ilahiyah. Kesemua proses kependidikan Islam tersebut merupakan proses konservasi dan transformasi. Konservasi yaitu perlindungan ataupun pelestarian, dan transformasi yaitu perubahan, serta internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan manusia sebagaimana yang diinginkan oleh ajaran Islam. Dengan upaya ini diharapkan peserta didik mampu hidup secara seimbang, serasi dan seimbang, baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Ya, selanjutnya Salman, yaitu sunnah yang akan dijelaskan oleh Siti Fatimah kepadanya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Menurut Robert L. Goulart dalam bukunya Muhammad the Educator, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, menulis, Muhammad betul-betul seorang pendidik yang membimbing manusia menuju kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar serta melahirkan ketertiban dalam kestabilan yang mendorong perkembangan budaya Islam. Suatu revolusi sejati yang memiliki tempo tidak tertandingi dan gairah yang menantang. Hanya konsep pendidikan yang paling dangkalah yang berani menolak keabsahan meletakkan Muhammad di antara pendidik-pendidik besar sepanjang masa. Karena dari sudut pragmatis, seorang yang mengangkat perilaku manusia adalah seorang pangeran di antara seorang pendidik.
Jadi jelas bahwa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Rasulullah SAW erat dengan pendidikan. Selanjutnya. Dalam dataran pendidikan Islam, acuan tersebut dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu yang pertama sebagai acuan syariah, memuat muatan-muatan pokok ajaran Islam secara teoritis. Kedua itu ada acuan operasional aplikatif yang meliputi cara Nabi memainkan peranannya sebagai pendidik dan sekaligus sebagai evaluator yang adil dan tetap menunjang tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara Nabi melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga dalam waktu singkat maupun diserap oleh para sahabat. Evaluasi yang dilaksanakan sehingga bernilai efektif dan efisien. Karisma dan spirit pribadi yang dilaksanakan sehingga yang harus ada pada diri seorang pendidik yang telah ditunjukkan Nabi. Secara Nabi dalam memilih materi, alat peraga, dan kondisi yang sebegitu adaptif, maupun cara Nabi dalam menempatkan posisi serta peserta didiknya, dan lain-lain. Kesemua itu merupakan figur yang ada pada diri Rasulullah SAW. Sebentar aja. Boleh ke slide sebelumnya, Salman. Yang dijelaskan oleh Siti Fatimah barusan ialah bahwa kita bisa belajar dari Rasulullah bagaimana cara mengajar beliau, yaitu sebagai seorang pendidik kita sudah ditunjukkan oleh Nabi bagaimana cara memilih materi, alat peraga, dan kondisi yang sebegitu adaptif. Cara Nabi menempatkan posisi peserta didiknya, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan figur dari Rasulullah. Sebagai contoh kita menjadi seorang pendidik itu, kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah menggunakan alat peraga, sehingga peserta didiknya mampu cepat mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Oke, selanjutnya Siti Fatimah. Ngomong nggak sih itu? Nggak suara. Dalam konteks ini, pendidikan Islam yang dilakukan Nabi dapat dibagi kepada bentuk, yaitu pertama, pola pendidikan saat Nabi di Mekah. Pada masa ini, Nabi memanfaatkan potensi masyarakat Mekah dengan mengajak membaca, memperhatikan, dan memikirkan kekuasaan Allah, baik yang ada di alam semesta maupun yang ada di dalam dirinya. Melanjutkan tradisi pembuatan syair-syair yang indah dengan nuansa Islami, serta pembacaan ayat-ayat Al-Quran merubah kebiasaan masyarakat Mekah yang selama ini memulai suatu pekerjaan menyebut nama-nama berhala dan nama Allah dengan nama Allah, Bismillah, dan sebagainya. Nah, setelah adanya Rasulullah di kota Mekah ini yang membawa perubahan, maka Rasulullah ini mengajak untuk masyarakat Mekah
bagaimana cara membaca. Selain itu, memperhatikan dengan keadaan kekuasaan alam, yaitu manusia diajak untuk berpikir bahwa ini ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Lalu merubah yang tadinya masyarakat Mekah itu membuat syair-syair tentang berhala, sekarang mengubahnya dengan bacaan-bacaan Islami. Dan di sini secara konkret pemetaan pendidikan Islam pada periode ini dapat dibagi pada 4 aspek utama, yaitu pendidikan akhlak dan budi pekerti, dan pendidikan jasmani kesehatan seperti menunggang kuda, memanah, dan menjaga kebersihan. Selanjutnya, Siti Fatimah. Boleh ke slide selanjutnya. Bagaimana Siti Fatimah, bisa dibantu? Halo? Yang bagian akhir ya? Ya. Ada suaranya nggak? Ada. Sudah masuk. Alhamdulillah. Boleh. Bagian tadi udah di akhir ya? Ya. Kedua pola pendidikan saat Nabi di Madinah secara geografis. Madinah merupakan daerah agraris, sedangkan Mekah merupakan daerah pusat perdagangan. Ini membedakan sikap dan kebiasaan masyarakat di kedua daerah tersebut. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat petani yang hidup saling membantu satu dengan yang lain. Melihat kondisi ini, pola pendidikan yang diterapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berorientasi pada penetapan nilai-nilai persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar pada satu ikatan. Untuk mewujudkan ini, pertama-tama Nabi mendirikan masjid sebagai sarana yang efektif. Materi pendidikannya lebih ditekankan pada penanaman ketauhidan. Oke, Siti Rahayu mungkin bisa dibantu, kayaknya sinyalnya bermasalah. Di internal waktu itu karisma dan model Halo, Siti Fatimah. pendidikan Islam sebagai Hilang spiritual suaranya. yang... Halo, ada suaranya nggak? Ada. Halo? Mungkin bisa dibantu Siti Rahayu, kayaknya lagi jaringan. Baik, yang pertama tadi menjelaskan tentang Nabi di kota Mekah. Yang kedua itu pola pendidikan saat Nabi di Madinah. Secara geografis, Madinah merupakan daerah agraris, sedangkan Mekah merupakan daerah pusat perdagangan. Ini membedakan sikap dan kebiasaan masyarakat di kedua daerah tersebut. Jadi beda ya, untuk di masyarakat yang di Madinah dengan yang di Mekah itu beda, karena ibaratkan Mekah ini pusat perdagangan nih, Jakartanya gitu kan. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat petani yang hidup saling membantu antara satu dengan yang lain. Melihat kondisi ini, pola pendidikan yang terapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berorientasi pada pemantapan nilai-nilai persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor pada suatu ikatan. Untuk mewujudkan ini, pertama-tama Nabi mendirikan masjid sebagai sarana yang efektif. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa caranya Nabi itu dengan
mempersatukan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang pertama itu Nabi mendirikan masjid. Setelah itu materi pendidikan yang lebih ditekankan pada penanaman ketauhidan, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan sopan santun atau adab. Kesemua ini berjalan cukup efektif. Jika dilihat ini lebih kepada sosialisasi ya, belajar tentang sosial kalau di Madinah ini. Jadi karena di samping motivasi internal umat itu, karisma dan metode yang digunakan Nabi mampu mengayomi seluruh kompetensi masyarakat secara adil dan demokratis. Dengan mengacu pola ini, menjadikan pendidikan Islam sebagai piranti yang tangguh dan adaptif dalam mengantarkan peserta didiknya membangun peradaban yang bernuansa Islami rahmatan lil alamin. Halo, Siti Fatimah sudah masuk? Langsung saja kepada kesimpulan ya. Sumber pendidikan Islam ada dua macam. Yang pertama sumber ilahi yang meliputi Al-Quran, Al-Hadis, dan alam semesta sebagai ayat kauniyah yang perlu ditafsirkan kembali. Kedua sumber insaniyah yaitu lewat proses ijtihad. Al-Quran memberikan pandangan yang mengacu kehidupan di dunia ini. Maka asas-asas dasarnya harus memberikan petunjuk kepada pendidikan Islam. Tidak mungkin dapat berbicara tentang pendidikan Islam bila tanpa mengambil Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan. Al-Hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim, yang disampaikan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dapat dijadikan landasan pendidikan Islam. Ijtihad sebagai salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan Hadis merupakan dasar hukum yang sangat dibutuhkan guna mengantarkan manusia dalam menjawab berbagai tantangan zaman yang semakin mengglobal dan mondial. Eksistensi ijtihad harus senantiasa bersifat dinamis, yaitu mengikuti zaman dan senantiasa diperbaharui seirama dengan runtutan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip pokok Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan kepada Ustadz Ishak yang ingin menambahkan, sangat dipersilahkan, karena mungkin banyak kekurangan dari makalah yang sudah kami buat maupun PPT yang sudah kami sampaikan. Silakan kepada moderator. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, sangat dipersilakan, atau ada yang menambahkan, atau ada yang menambahkan, sangat dipersilakan. Karena teman-teman yang lain boleh ditanggapi, silakan. Saya mau bertanya dong, makalah. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan landasan pendidikan PAI, yaitu salah satunya tadi as-sunnah, yang mana artinya mengikuti apa yang diucapkan, perbuatan maupun ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana cara kita sebagai nanti calon guru gitu ya, bagaimana menerapkan, menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, menjadikan Rasulullah itu sebagai idola untuk murid-murid kita. Nah, sedangkan kalau melihat gitu ya, kebanyakan anak-anak sekarang itu mengidolakan mungkin kayak artis-artis gitu ya kan. Nah, sesuatu yang mereka lihat gitu, mereka idolakan. Nah, bagaimana ketika kita menerapkan, menjadikan Rasulullah itu orang yang sama sekali tidak pernah mereka lihat,
dan lalu kita bagaimana caranya kita itu untuk menerapkan agar mereka itu mengidolakan Rasulullah, sehingga ketika mereka sudah mengidolakan Rasulullah, mungkin dari apa yang telah disampaikan Rasulullah, baik dari ketetapan ataupun perbuatan, sehingga itu mau mereka ikuti karena mereka mengidolakan gitu. Nah, bagaimana cara menerapkan gitu kepada anak-anak itu bahwa mereka itu bisa mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah sama sekali mereka lihat. Baik, Bisa dipahami? paham. Syukran Mas Chandra. Dapat dipahami ya pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengajak atau supaya peserta didik kita mengidolakan Rasulullah, dan ketika dia dewasa pasti mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Gimana teman-teman? Oh, mungkin saya langsung jawab pertanyaan Chandra. Baik, di sini saya ingin ceritakan dari awal terlebih dahulu ya. Baiknya anak-anak itu dari usia dini sudah diberikan konsumsi yang baik-baik. Misalkan ketika usia dini mereka itu diajarkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah, tentang kan pasti kita tentang bagaimana cara sebelum makan terlebih dahulu, bagaimana jadi konsumsinya itu kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Pasti dari awal fondasinya sudah ada, dan ketika dia SD kita sebagai, mungkin karena kita juga kan mengajar SMA ya, tapi di sini kan kita jawabnya itu dari misalkan dari SD. Nah, sebagai pendidik kita menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi, kita menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah. Mungkin itu bisa memotivasi untuk anak-anak serta didik yang kita ajarkan supaya lebih bertolak Rasulullah, mengikutnya kepada Rasulullah. Tapi yang lebih utama itu dari orang tuanya. Kalau lebih utamanya dari orang tuanya, kita sebagai pendidik mengajarkan seperti itu ketika pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sebenarnya sih dari konsumsi anaknya itu sendiri. Jika konsumsinya misalkan tontonan sinetron, pasti dia mengidolakannya ya itu pemain-pemain sinetron. Ketika dia ceritakan itu Rasulullah, sahabat Rasulullah, ataupun sebagainya, pasti yang ia idolakan itu ya Rasulullah, seperti itu. Tapi mungkin ada yang ingin bertanggapan lain, boleh silakan. Boleh bantu nambahin nggak? Boleh Empok. Ya, yang dibilang tadi Sira itu sebenarnya hampir 50% inilah gitu. Pendidikan anak usia dini itu sangat mempengaruhi pengetahuan atau tentang perilaku anak, tentang perilaku Rasulullah. Karena di pendidikan anak usia dini gitu kan, di situ sudah mulai diajarkan gitu tentang hadis, tentang tersenyum, tentang hadis tentang larangan marah, hadis tentang orang tua gitu kan. Di situ diajarkan akhlak Rasulullah gitu, diajarkan. Nah, saya cuma menambahkan ada salah satu cara lagi, Chan, yang sekarang lagi digencarkan oleh pendidik dari kalangan anak usia dini atau PAUD gitu. Itu pendidikan Rasulullah melalui storytelling. Jadi mengisahkan kisah-kisah Nabi, perbuatan-perbuatan amalan-amalan Nabi itu melalui cerita gitu. Karena apa? Karena si pesertanya adalah anak-anak yang dimana daya hayal dan daya tangkapnya itu terkadang melampaui yang kita pikirkan gitu. Yang kita tidak pikirkan dipikirkan oleh mereka gitu. Nah itu
ada dari storytelling. Nah, di storytelling itu diceritakan kisah tentang Nabi, akhlak Nabi, sahabat Nabi, semuanya itu diceritain gitu. Jadi menurut saya sih kebantu banget gitu. Itu harusnya dari anak usia dini. Tapi ada mohon maaf bukannya membedakan atau gimana ya, tapi ada baiknya kita nanti gitu, misalnya sebagai orang tua itu harus memilih sekolah untuk anaknya gitu, karena saya bisa bedain maksudnya antara sekolah madrasah gitu yang titik beratnya di keagamaan gitu kan, itu sangat bermanfaat gitu dibandingkan mohon maaf sekarang itu orang berlomba-lomba untuk masuk SD negeri gitu. Karena apa? Fasilitasnya ya itu pertama tidak bayaran atau apa gitu. Kalau MI atau sekolah madrasah otomatis itu pasti jarang yang negeri, pasti swasta, dan biasanya biayanya akan lebih besar gitu, apalagi kayak semacam SDIT. Tetapi di balik itu pelajaran yang didapat dari anak-anak itu dasarnya itu bagus banget gitu, karena berdasarkan perilaku Nabi, berdasarkan Al-Quran gitu. Itu sejak dini sudah ditanamkan di anak-anak kita gitu sih. Nah, mungkin balik lagi sih ke kita sebagai orang tua memberikan konsumsi kayak bacaan, tontonan gitu. Itu kan sekarang itu YouTube banyak, tapi kan banyak juga YouTube yang tentang nama-nama Nabi, tentang hadis-hadis Nabi gitu yang pakai gerakan. Sekarang itu udah banyak gitu. Jadi konsumsinya seperti itu aja sih. Itu sih, nambahin aja. Syukran, Mpok, sangat bermanfaat untuk kami informasinya. Terima kasih, Pak. Gimana Chandra? Ya, alhamdulillah sih. Berarti emang dari emang waktu kecil ya kalau bisa kalau gitu. Soalnya kan kalau ngelihat gitu ya, kalau anak-anak zaman sekarang tuh jadi kayak istilah Nabi dan Rasul tuh kayak cuman pengetahuan doang gitu. Siapa Nabi ya, Nabi Muhammad, tapi kayak bukan mengenal gitu, cuman sekedar tahu doang. Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad, kayak gitu doang, tapi nggak mengenal lebih dalam gitu. Bahkan nggak sampai mengidolakan gitu. Tapi ya emang pendidikan dari kecil juga pengaruhnya gitu. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Mungkin sedikit sharing ya. Ini kalau pendapat dari saya tadi yang disampaikan Kirayu masih benar ya. Sedikit saya tambahkan. Pertama, tadi tentu memperbanyak literasi ya, literatur cakrawala, baik dari segi perjuangan, kisah-kisah, dan lain sebagainya. Itu langkah biar anak-anak muda saat ini bisa menjadikan Rasulullah sebagai role model. Kemudian tadi inti yang kedua kan, mereka nggak melihat, mereka hanya mendengar cerita-ceritanya aja. Gimana mereka bisa menjadikan Rasulullah itu role model? Kalau saya, pemahaman saya bahwasanya Rasulullah memberikan amanah kepada para sahabat, kemudian turun sampai kepada para ulama, kepada para asatis. Nah, mungkin di situ dari keteladanan beliau-beliau, dari keteladanan para asatis maupun ustadzat, ya itu bisa menjadi bukti role model untuk saat ini gitu. Memang mereka tidak mengenal Rasulullah, maksudnya tidak melihat Rasulullah secara langsung, namun keteladanan dari para pengikut Rasulullah hingga saat ini, ya diantaranya para ustadz, para ustazah, nah itu mungkin bisa menjadi role model mereka, menjadikan Rasulullah, wah pengikutnya aja seperti ini, apalagi Rasulullah yang memang mencetuskan gitu, yang memang menjadi role model utama dari para asatis tersebut. Mungkin itu kalau untuk saat ini. Demikian Chandra, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami kali. Syukur sama, insyaallah. Iya, terima kasih. Mungkin tadi sedikit tambahan ya. Kalau menurut saya kalau kita untuk metode PAI berlandasan dengan Al-Quran dan hadis saja, mungkin agak sulit ya. Kemudian juga pastinya kan perlu adanya penjabaran dari para ulama ya, melalui ijtihadnya, melalui
pandangan-pandangannya gitu. Kalau menurut saya jadi dinamis gitu. Karena kan kalau Al-Quran dan As-Sunnah secara tekstual mungkin ya terkikis gitu. Tapi kalau secara pemahaman itu dari para ulama atau dari para orang-orang yang cendekiawan, maka itu akan senantiasa dinamis gitu. Jadi terus berkembang. Jadi benar-benar pondasi Al-Quran dan As-Sunnah itu terus terikat di setiap zamannya, mungkin demikian. Jadi pemahaman para ulama juga mungkin terikat juga dalam proses pendidikan yang tadi disampaikan oleh Siti Rahayu, jadi landasan juga kalau menurut saya. Demikian, kasih. Ya, terima kasih Saudara Salman sudah memberikan penjelasan kepada kami. Mungkin dari teman-teman ada yang memberi tanggapan perihal pertanyaan Chandra. Ya, Ustadz kurang kedengeran suaranya. Sudah di-unmute tapi kurang kedengeran. Memang nggak kedengeran. Mungkin kendalanya ini, Zat. Kalau Nggak boleh. muncul suaranya, Zat. Mungkin kendalanya biasanya salah satunya headset, Zat. Headset mungkin bisa dilepas. Kedengeran ya? Oke. Ya, coba diulang ininya, Siti Rahayu, diulang beberapa pertanyaan tadi, nanti biar kita bisa bahas sekalian. Mohon maaf nih, saya nggak bisa masuk ke laptop karena memang tadi beberapa kali di sini lagi ada hujan, mungkin kendala sinyalnya. Kalian diulang, biar nanti bisa kita bahas sekalian. Oh ya, untuk pertanyaan baru dari Chandra aja, Ustaz. Jadi pertanyaan Chandra itu, bagaimana cara kita sebagai calon guru agar peserta didik itu dapat mengidolakan Rasulullah dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, Ustaz, seperti itu. Nggak ada lagi yang lain, cuma itu. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Baik, sambil menunggu yang lain, sebenarnya saya mau menyampaikan beberapa slide terkait juga, ini kan masuk pada pembahasan landasan ya, dan arah ya. Ya, landasan dasar PAI. Landasan dasar dan arah. Ya, sebagaimana kita sudah bahas di awal terkait dengan metodologi pendidikan atau metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam ini, ya tentu lekat dengan landasan, ya landasan diantaranya landasan hukum, dalam hal ini perundang-undangan, kemudian landasan syariah ya, atau agama. Nah, tentunya betapapun kita sebagai guru, ketika sebagai kemudian teknis di lapangan, itu akan sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang timbul atau yang diputuskan oleh pemerintah. Makanya kemudian erat landasan hukum yang ada dalam kebijakan pemerintah. Karena memang kebijakan pemerintah nanti akan berelasi dengan kurikulum, dan kurikulum berelasi dengan praktis sekolah-sekolah, praktis sekolah nanti akan berelasi dengan praktisnya bagaimana guru mengajar. Nah, dikala itulah kemudian ya pengaruh itu akan sangat erat ya. Begitu juga nah pada landasan syariah tentu saja ya, dalam pendidikan agama jelas pada konteks ini ya kita berlandaskan pada syariah yang mungkin tadi juga sudah disinggung. Ya, landasan syariah terkait dengan itu Al-Quran, As-Sunnah, Sirah Nabawiyah, atau Sarah Sahabiyah. Nah, ini yang tadi kemudian mungkin masuk di pertanyaan tentang sunnah, ya, karena memang itu masuk pada landasan. Ya, landasan Al-Quran, landasan sunnah, landasan Sirah Nabawiyah, landasan Sarah Sahabiyah. Nah, terkait dengan ini, tentunya ini kita sebagai Anda semua, atau sebagiannya mungkin sudah menjalani praktis kehidupan sebagai seorang guru,
Nah, yang perlu kita pahami, jangan sampai ini kemudian, nah ini yang terjadi ya sekarang nih, guru agama ya terpaku pada textbook, sehingga kemudian ketuntasan pembelajaran adalah ketuntasan pembelajaran yang ada di buku. Sehingga wajar kalau pendidikan agama Islam terkesan kurang menarik. Ya. Terkesan kurang menarik, terkesan kurang inovatif gitu, terkesan tradisional gitu. Nah, karena memang ini tadi ya yang perlu kita pahami bahwa selain textbook atau ya kita dan pada kebanyakan berhenti pada tekstual karena pendidikan agama bersifat dogmatis. Ya. Nah, makanya sebenarnya kemarin dituntut pada metode pembelajaran agama Islam seperti yang kita bahas di awal karena sifatnya ada hal-hal gaib, keimanan, ya keyakinan. Nah, itu yang harus kita gali. Seperti halnya juga tadi pertanyaan tadi, bagaimana menggali sebenarnya sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah nabawiyah, sirah nabawiyah, sarah sahabiyah. Bagaimana hal ini menjadi hal yang menarik gitu. Kalau kemudian bagaimana prototipe Rasulullah itu dapat kita ejawantahkan pada pembelajaran yang kemudian bisa ditiru oleh anak-anak kita di zaman sekarang. Nah, inilah mungkin tugas besar kita. Bagaimana kita memahami landasan pembelajaran. Maka itu sebenarnya kita sudah harusnya berhenti terpaku pada textbook. Satu. Yang kedua, kita juga harus melihat landasan-landasan tadi tidak hanya skripta, ya, tidak hanya skripta. Begitu dalam pengajaran Al-Quran, Quran hadis, SKI dalam hari mungkin sirah nabawiyah, sarah sahabiyah, kita juga harus melihat konteksnya, ya, konteksnya supaya bisa lebih mendalam menerjemahkan ya dalam pendidikan agama Islam yang untuk kita sampaikan. Maka sifatnya bukan hanya ini transfer of knowledge tadi, tapi sifatnya juga bagaimana kita bisa mengurai nilai-nilai sebagai sebuah transfer of value kepada anak-anak dalam konsep pendidikan agama Islam lewat metode khusus ini. Nah, ini yang harus kita cermati. Nah, lagi-lagi bahwa kita tidak harus berhenti pada tadi textbook, tidak harus berhenti pada tekstual. Ya, tapi juga harus kemudian ngelihat ngelihat makosidu teknya yang disebut makosidu syariah. Nah, itu harus dikembangkan. Ya, harus dikembangkan sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam itu lebih menarik. Gitu loh. Ya. Bagaimana mungkin sirah nabawiyah, sarah sahabat menarik ketika mungkin Anda pernah belajar misalnya dengan Ayyumadi Azra, ya, ketika beliau misalnya menguraikan sebuah sejarah, ya, almarhum Bapak Badri Yatim. Nah, ketika beliau menguraikan sebuah sejarah dalam kehidupan itu seakan-akan melihat sebuah gambar, gitu loh, melihat sebuah gambar. Walaupun dengan apa namanya ya, tidak dengan gambar 3 dimensi yang sekarang tadi disampaikan, mungkin kita bisa lihat gambaran ada YouTube ya dalam konteks pembelajaran. Nah, beliau begitu ketika menguraikan sebuah sejarah seakan pendengarnya larut dalam sebuah perjalanan dan gambaran-gambaran. Nah, inilah barangkali kenapa sampai sedemikian rupa, karena beliau betul-betul mendalami, mencermati itu loh. Ya, artinya kemudian menghayati. Nah, inilah yang seharusnya kemudian buat kita calon-calon pendidik guru-guru agama untuk tadi meresapi landasan-landasan tadi. Ya, landasan-landasan tadi, baik landasan yang bersifat tadi
landasan dasar hukum perundang-undangan, karena memang itu juga melekat pada landasan filosofis, ya, filosofis dalam konteks kenegaraan kita. Makanya kemudian nanti ada prinsip-prinsip dasar, ya. Kenapa ini menjadi landasan yang perlu tadi kita cermati supaya kita bisa mendalami, ya, mendalami selain landasan hukum perundang-undangan karena itu bersinggungan dengan kebijakan, landasan hukum syariah, ya, karena memang syariat itu bertujuan bukan hanya untuk bisa anak melakukan ibadah sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, bukan hanya itu. Nah, tapi tadi itu kan tekstualnya begitu, ya. Konteksnya nanti kita bisa lihat bagaimana sikap dia dalam konteks kehidupannya. Ya, interteksnya kan ada makna lain. Ya, maqasidus syariah dalam praktek kehidupan itu kan juga ada makna lain. Nah, itu yang harus digali, ya, untuk kemudian bisa kita terjemahkan, ya, dalam pengajaran pendidikan agama Islam sehingga lebih menarik. Terlebih tadi disampaikan sekarang kan banyak barangkali formula-formula yang sifatnya bisa lebih 3 dimensi. Ya, artinya contoh-contoh kehidupan yang bisa kita akses bukan hanya pada akses lingkungan sebagai kontekstual, ya, dalam kehidupan itu, tapi juga kehidupan bukannya teritorial tapi juga kehidupan yang lebih luas di dunia ini yang barangkali bisa kita ambil. Nah, terlebih pada tadi sirah nabawiyah, ya, sejarah, mungkin kita lebih dekatkan dengan gambar-gambar mungkin ketika kemudian kita memberikan pembelajaran pada tingkat dasar, ya, pada tingkat misalnya SMA mungkin lebih kepada sekarang makanya kemudian diberikan pembelajaran yang sifatnya high order thinking, ya, yang artinya lebih mereka itu lebih kritis. Nah itu juga harus kita pahami, gitu. Kita pahami untuk dapat bisa bila mana atau siapa saja kita berikan model-model. Jadi kita mengikuti apa yang dimaui. Kan pernah kita sampaikan di awal itu bahwa semuanya bisa saja makan apel, tapi tata cara makan apelnya berbeda, mulai dari bayi sampai orang dewasa, kan gitu loh. Ya, tinggal kita bagaimana mengkemasnya supaya apel itu bisa dimakan, gitu loh. Mungkin buat bayi kan bisa saja di jus dulu, di blender dulu, dan seterusnya. Dan bagi orang yang atas bukan hanya sekedar makan apelnya, tapi mungkin lebih akan luas lagi kita bahas untuk misalnya sekolah-sekolah yang lebih tinggi seperti SMP, SMA dan seterusnya. Nah, kemudian selain landasan pembelajaran yang tadi sifatnya ada dasar hukum, ya, syariat atau keagamaan atau spiritual, nah, kemudian juga ada landasan pembelajaran yang memang terkait erat dalam pendidikan agama Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, dan Syarah Sahabiyah. Nah, selanjutnya, tidak kalah pentingnya dari hal-hal utama tadi adalah prinsip-prinsip dasar metodologis. Nah, ada prinsip historis, prinsip filosofis, prinsip teoritis, prinsip pemilihan, ya, penggunaan metode pembelajaran. Nah, prinsip historis ini kan yang artinya bukan kita menerangkan tentang kaitannya dengan sirah saja, tapi prinsip historis itu ya tentunya ini bisa kita terapkan dalam pendekatan apa yang mau kita ambil, pendekatan-pendekatan yang kemarin sudah kita jelaskan di awal, ya, bagian dari rancangan pembelajaran, ya, pendekatan sosiologi, pendekatan individual, ya, pendekatan kemudian pendekatan yang mungkin dapat kita lihat dari konteks pembelajaran yang akan kita sampaikan atau siswa-siswa yang akan kita berikan pengajaran, ya. Kemudian juga secara filosofisnya, nah ini juga terkait juga. Bisa jadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain akan berbeda. Seperti satu contoh dulu pada pembelajaran masih metodik, ya, kalau tidak salah, bukan di kelas ini, ya. Satu contoh misalnya, contoh umum terkait dengan pembelajaran yang berbeda, misalnya
ingin menjelaskan tentang moda transportasi, umpamanya satu contoh, moda transportasi. Nah, tentunya akan berbeda ketika pengajaran itu akan disampaikan pada tingkat perkotaan, ya, moda transportasinya. Begitu juga berbeda ketika kemudian pengajaran dengan judul yang sama moda transportasi, tapi adanya di daerah pelosok. Nah, begitu juga tentang keimanan, ya, rasa empati karena keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau makna sosial dalam ibadah sholat ketika kita terapkan di perkotaan dengan di pedesaan tentu akan berbeda. Sama temanya, tapi juga akan berbeda kemudian pada konteksnya, gitu loh. Ya, akan berbeda juga mungkin nanti maknanya yang kita sampaikan, nilainya. Nah, ini pemilihan-pemilihan inilah yang kemudian lekat dengan historis, filosofis, ya teoritis. Nah, itu. Ya. Kemudian prinsip pemilihan. Nah, ini ada prinsip pemilihan tadi, metode pendekatan dan sebagainya. Nah, penggunaan metode dan pembelajaran. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kemudian kita pahami untuk bisa menyuguhkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian terkait dengan tadi, ya, kalau tidak salah bagaimana apa tadi Salma mohon izin tadi Mbak Dia diulang tadi apa pertanyaannya tadi? Kalau pertanyaannya tadi dari Chandra, saya hanya menambahkan dari sudut pandang. Ya, apa tuh tadi? Sorry, tadi agak lupa nih, tapi ininya, catch-nya apa tadi? Kalau Chandra sih utamanya untuk anak-anak sekarang agar menjadikan Rasulullah role model, karena kan mereka banyak saat ini terkontaminasi dengan mungkin kayak film-film yang lagi sedang booming gitu. Jadi mereka jadikan role model mereka itu. Sedangkan bagaimana menanamkan agar Rasulullah menjadi role model di dalam kehidupan mereka gitu. Sedangkan mereka nggak melihat Rasulullah juga gitu. Hanya cerita gitu. Ya, intinya sebenarnya lebih kepada bagaimana kita. Makanya kemudian kan diajarkan alimu auladakum bihubbin nabiyikum, kan gitu. Ajarkan anakmu bagaimana untuk mencintai nabinya. Nah, walaupun misalnya kita tidak bisa juga, kita sendiri nggak bisa menggambarkan kayak siapa sih, ya, orangnya kayak siapa sih. Paling tidak tadi nilai-nilai kehidupannya inilah yang kita angkat, bagaimana nilai-nilai kehidupan Rasulullah itu menjadi lebih menarik gitu untuk bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kehidupan anak didik kita gitu. Kehidupan anak didik kita paling enggak, ya, setidaknya menggiring mereka, ya, untuk menjadi tahu, ya, karena tadi muhibban tadi kan berangkatnya mereka tahu dulu, makanya kemudian dalam literatur lain, ya, supaya untuk menjadi arah ke sana buat kita sendiri barangkali pada tingkatan mungkin mohon maaf bahasanya remaja dewasa ke sana, ya, belum lekat, belum juga intens pada hadis Rasulullah terkait mungkin tentang bagaimana kita bersikap, ya, sebagai seorang muslim yang seharusnya atau sejatinya juga memahami konsep ajarannya, di mana kita mendapatkan pesan kan, kun aliman, jadilah orang yang alim, ya, dalam pengertian tahu, ya, sederhananya tahu tentang ajaran dan konsep, ya. Kalau nggak bisa, ya, kun muta'alliman, ya, jadi pembelajar, artinya terus long education itu ya harus ada, ya. Sebelum ada konsep itu Islam telah mengajarkan, ya, untuk bisa belajar, ya, minal mahdi ilal lahdi, ya, sampai kemudian berkalang tanah selesai baru belajarnya. Itu pun muta'alliman kalau memang terus belajar tidak berhenti kemudian. Ya, ini juga pembelajaran terus-menerus sebagaimana juga Imam Syafi'i menyampaikan kepada kita, wa idza mazdatu ilman zadan ilman bizahli. Ya, ternyata menjadi orang bodoh itu sulit, bukan untuk menjadi orang pintar.
sebenarnya belajar. Tambah ilmu, tambah bodoh. Tambah ilmu, tambah bodoh. Makanya kemudian kalau nggak sampai kita menjadi orang yang betul-betul alim, ya muta'aliman terus. Ya sepanjang hayat hidup kita. Nah itu, porsi-porsi itu sebenarnya menggiring nih. Setidaknya untuk bisa menggiring anak-anak kita yang pada gilirannya ya bisa menjadi membuat kesadaran itu ya. Kemudian mustami'an. Nah ini tinggal kita pilih. Ya sekarang kita ajarkan, ada kesempatan mereka untuk bisa paham, kita genjot dengan kepemahaman. Ya, mereka misalnya agak sulit untuk bisa kita berikan menjadi alim itu, paling enggak terus untuk mau belajar. Nah ini kan menanamkan pada mereka untuk terus mau belajar, mendalami ya ajaran-ajaran Islam yang memang kita ajarkan sebagai guru pendidikan agama Islam. Kalau tidak, ya terus paling tidak dia pada posisinya nanti akan menjadi mustami'an. Ya, walaupun misalnya nggak belajar tuh, mendengarkan, mau mendengarkan lah. Nah ini kan sudah nyaris hilang. Ya, jadi orang alim, ya istilahnya yang orang-orang ya baru begitu kayak ustadz aja, gitu. Wah, seperti itu kayak orang alim tuh. Nah gitu. Kadang-kadang ini kan celetehan begitu kan ada timbul. Padahal diajarkan, diajarkan walaupun ini kadang-kadang menjadi celotehan yang nggak bagus, walaupun sekedar canda, ya, tumben, ya, gitu, sholat tumben, nah, dan seterusnya, ya. Nah, ini paling nggak ini tadi hal-hal tadi mustami'an, kita giring dia, misalnya nggak jadi orang alim, nggak terus belajar, tapi mau dengerin terus, misalnya, ya termasuk sampai sudah tua ya mau mendengerin pengajian, mau ini ada kemauannya untuk arah sana. Nah, makanya kemudian terakhir kalau memang sulit juga berangkat pada posisi yang lain, yang paling tidak tadi kun muhibban. Nah, dia suka pada orang-orang alim, suka pada pembelajaran agama, suka pada ini. Nah, ini barangkali bisa dikatakan runutan kalau kita bahas dalam konteks yang lebih luas. Ya kun aliman au ya kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Nah ini barangkali yang untuk kita menanamkan bagaimana yang tadi menjadikan role model itu. Nah, menjadikan role model itu. Nah ini memang agak sulit. Nah makanya kemudian bagaimana kita menggali sikap-sikap beliau itu supaya anak-anak tahu. Ya kalau tahu paling tidak mereka mau mempelajari rasa tahu itu. Atau ketika misalnya mau mempelajari girohnya masih kurang, tapi mau untuk mendengarkan rasa tahu itu. Ya, mau untuk menyukai dan mencintai. Nah ini barangkali perjalanan-perjalanan yang harus kita tanamkan. Ya setidaknya kepada menjadikan Rasulullah menjadi role model ya karena memang tadi hal ini sedikit yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sedikit, baik di sekolah apalagi pembelajarannya tidak sebanding dengan pembelajaran eksakta, ya, matematika, sains, bahkan bahasa Inggris. Di bawah itu semua pembelajaran agama cuma 2 jam. 2 jamnya pun 30 menit. Apalagi saat ini waktu daring. Sekarang pembelajarannya ya cuma 25 menit gitu. Nah, ini makanya kemudian menjadi PR besar buat kita. Ya, pertama bagaimana kita merancang metodik itu supaya bisa tersampaikan pembelajaran. Nah, bukan hanya rancangan dan desain itu, tapi juga menjadi hal menarik ya untuk bisa pembelajaran itu dapat kita sampaikan ke anak-anak kita. Nah, hal menarik ini makanya bisa supaya kita ya kembali pada tidak ya tadi tertumpu pada textbook. Ya, tidak tertumpu pada ketuntasan pembelajaran itu pada di buku. Justru inovasi-inovasi dari apa yang kita ketahui, nah itu akan lebih baik ya ketika kemudian pembelajaran itu kita sampaikan pada anak-anak kita. Saya kira itu tambahannya. Mungkin ada yang lain, silakan Salman. Baik teman-teman, yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan dari pemaparan beliau. Atau mungkin ada pertanyaan lain boleh disampaikan. Mungkin tadi ya kalau saya pribadi Ustadz
beranggapan salah satu agar menjadikan role model anak-anak ya, maksudnya anak-anak pemuda gitu, agar menjadikan Rasulullah sebagai role model, mungkin dari warasatul anbiyanya juga Sat ya. Kalau menurut saya, jadi kepada para tokoh-tokoh saat ini, terutama para ulama, kemudian ustadz dan asatis, tentu kan beliau-beliau memiliki sikap keteladanan yang juga bersumber dari Rasulullah, walaupun ya Rasulullah yang tersempurna gitu, tapi itu mungkin bisa langkah yang real saat ini gitu. Jadi biar anak-anak muda itu wah kagum gitu, pengikutnya aja seperti ini, apalagi yang memang mencetuskan gitu, apalagi Rasulullah itu sendiri gitu. Mungkin untuk saat ini seperti itu salah satu kelengkapan dari saya. Kemudian ini saya mau nanya tadi tentang merancang kegiatan yang menarik. cukup yang menarik juga sih dari apa yang Tantum sampaikan. Jadi kita jangan berpatokan dengan textbook. Nah, kemudian diuraikan nilai-nilai yang ada di setiap pembahasannya gitu ya, satu substansi, kemudian dikombinasikan dengan konteks. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah hal ini tentu di akhir kan mungkin ada poin-poin yang memang tidak tersampaikan kalau kita tidak menyampaikan sesuai textbook set. Ya mungkin ada bagian-bagian yang kita kembangkan sehingga kita menarik, namun ada bagian-bagian yang tertinggal gitu di bagian bab-bab tersebut. Itu karena tidak kita bahas terlebih dahulu secara menyeluruh di textbook itu. Kemudian nanti kan di akhir ada standar penilaian. Mungkin penilaian dari sekolah itu sendiri atau mungkin soal-soal dari pemerintah pusat gitu. Seperti UMBN, ujian akhir madrasah. Nah, itu kan mereka pasti standar soal-soalnya juga dari textbook yang ada gitu. Sedangkan khawatir, kalau saya pribadi gitu ya, mungkin khawatir kalau kita terlalu mengembangkan di pembahasan A gitu ya, ternyata untuk bahasan-bahasan yang lainnya nggak tercapai Ustaz. Mungkin gimana tuh kira-kira pendapat Antum? Memang sih tujuannya biar lebih menarik ya, lebih seru juga gitu. Tapi khawatir ada bagian-bagian karena jam pelajaran kan JPL itu terbatas gitu. Khawatir tidak terhabiskan gitu. Mungkin bagaimana pendapat Antum? Iya, betul. Memang kadang-kadang kita sebagai guru agama istilahnya terpatri dengan apa namanya, sudah ada termasuk regulasi di sekolah, taruhlah kita sebut dengan jam pelajaran yang begitu sedikit. Nah, memang juga kita juga orientasi pembelajaran kita itu ke nilai ya, berupa nilai. Nah, ini yang boleh guru agama saya kira Suaranya putus-putus Ustaz. Ya, putus-putus ya. Di sekolah-sekolah yang saya perhatikan ya, Suaranya nggak jelas Ustaz. pembelajaran agama itu para kepala sekolah ya, kebetulan saya hampir dari 2003 berhenti ya, putus-putus ya. Nggak jelas Ya, Ustaz. saya kira kepala sekolah dengan guru agama ya kurang keras kali ya. Suaranya Mungkin putus-putus kalau Ustaz. boleh, Ini betul. sudah Ustaz. Sudah agak lancar. Ya. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan itu, ya saya kira Mungkin off cam kali ya? Ya, Biar mungkin lebih jelas. izin Sat main untuk ya, bisa di off cam aja Sat, jadi agar lebih stabil Antum. Tuh. Khawatir sinyalnya lagi kurang stabil. Jadi audionya aja gitu. ya. Oke, baik. Jelas Sat.
Ini sinyalnya putus-putus. Sudah kedengaran Mas Zaman? Ya, jelas, Ustaz. Ya. Saya kira kembali bahwa untuk guru agama, ya, untuk guru agama, ketika kemudian inovasi, improvisasi terkait dengan pengajaran dan pembelajaran, ya, di sekolah-sekolah itu akan senang sekali, ya. Ini yang saya lihat dari kepala sekolah selama dari 2003 di Jakarta Timur, ya. Karena memang biasanya untuk pembelajaran agama itu diserahkan kepada guru agama, dan ketika kemudian keagamaan, ya, konteks-konteks keagamaan memang diserahkan pada guru agama. Nah, jadi gini, inilah barangkali yang perlu kemudian selain kita merancang dan meramu atau juga membuat pembelajaran yang lebih menarik kalau memang konsentrasi kita tidak pada textbook yang kemudian atau kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, ini juga kita lupakan bahwa orientasinya sebenarnya bukan orientasi nilai yang baik. Makanya saya ada di sekolah, saya sampaikan ketika ujian, bahkan pernah saya tulis di sekolahan tempat saya ini, anak itu tidak butuh nilai. Gitu. Saya sampaikan ke guru-guru, anak itu tidak butuh nilai. Saya bilang, kalau ada orang tua yang minta nilai, berapa dia minta, kasih. Saya bilang gitu. Karena anak ini tidak butuh nilai. Sebab kalau ketika kemudian anak ini, inilah masih, misalnya pendidikan kita, pemahaman orang tua juga masih begitu. Wah, nilainya jelek nih. Ini begini nih. Seharusnya anak saya, nah kan gitu. Ini masih kenyataan. Padahal kan sekolah secara umum juga kita ini terlepas dari pengajaran agama dulu, kita lihat dari ada lingkupnya. Kadang-kadang orang tua kan bilang begini juga, ya. Artinya anak saya nilainya harus bagus, terusnya dan seterusnya, gitu loh. Bahkan ketika naik kelas, yang dulu di kelas bawah itu bagus, kelas atasnya jelek, kadang-kadang masih juga ini. Padahal kan pembelajarannya sudah loncat. Nah, kenapa kemudian tadi saya sampaikan anak itu tidak butuh nilai? Sebab ketika kemudian kita pahami bahwa sekolah sebagai agent of change, ya, sebagai agen perubahan, maka kita tidak lagi menyalahi konsep ini. Sekolah tidak lagi menjadi agen perubahan kalau memang tertumpunya pada nilai. Gitu. Artinya yang terpenting adalah bagaimana anak itu bisa berubah. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan tadi, kita terpaku dengan jam pelajaran, terpaku dengan memang tracking yang harus diinikan. Nah, kembali sebenarnya kan apalagi sekarang ya, nilai itu kan bergantung gurunya, gitu loh, bergantung gurunya. Justru nilai-nilai yang sebenarnya itu tidak bisa diungkapkan dengan nilai. Nah, inilah sebenarnya inti daripada pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana kemudian penilaian? Makanya dari dulu almarhum Prof. Aziz itu coba buat rancangan penilaian terkait dengan sikap, terkait dengan akhlak, terkait dengan ini. Seperti apa kan gitu? Itu kan nggak bisa dibuat. Gitu. Mungkin bisa dibuat pakem-pakemnya. Nah, itu kan juga jarang dibuat. Nah, salah satu kekurangan guru agama adalah bagaimana ya merancang nilai dan perubahan sikap itu ada. Padahal itu penting, gitu loh. Padahal itu penting. Contoh kecil saja tadi saya bilang, sholat kita ajarkan ibadah sholat. Nah, sementara tadi tujuan sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sudahkah tadi perbuatan benar buat anak itu berjalan? Nah, gitu loh. Ya, berjalan dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, taruhlah karena sholat itu harus bersuci. Ya berwudu, ya berwudu itu bagian dari bersuci. Nah konsep bersuci ini kan wudu itu hanya sekedar wudu. Apakah kemudian kelasnya bersih, pakaiannya bersih, ininya itu sudah terjaga? Nah, saya kira kalau itu sudah berhasil, itu sudah menjadi bagian nilai yang sudah bisa dijalani anak kita. Nah, itu menerjemahkan itu yang kadang-kadang terlewatkan oleh kita. Nah, itu yang kedua ya, yang ketiga ya, pendidikan kita ini nggak ada pakemnya ya.
pendidikan kita ini nggak ada pakemnya. Karena ini kan juga tadi saya sampaikan berelasi dengan kebijakan ya. Kenapa nggak ada pakemnya? Contohnya begini, di kelas sekolah dasar ada tuh pembelajaran sholat kan gitu. Nanti di SMP ada lagi pembelajaran sholat. Di SMA ada lagi pembelajaran sholat. Walaupun dalam konteksnya agak berbeda gitu umpamanya. Nah seharusnya umpamanya di sekolah dasar itu tuntas pembelajaran sholatnya. Di SMP ya sudah nih tujuan sholatnya apa. Ya. Di SMA udah membuat bagaimana karakter daripada sholat itu bisa diterjemahkan dalam. Nah ini kan nggak gitu. Terus ketemu hal yang itu dibahas yang itu lagi. Nah inilah kemudian bahasanya ya kita terima juga bahwa pembelajaran agama itu membosankan. Dapat lagi itu lagi. Udah gitu dapat lagi itu lagi. Ngejelasin begitu lagi. Nah ini itulah itu. Nah makanya kemudian bagaimana kita mensikapi itu, saya kira nggak perlu khawatir ya sekarang. Apalagi sekarang kan pendidikan ujian nasional udah nggak, sekarang lulus sudah diserahkan pada sekolah ini. Sekarang nih nggak tahu nanti ke depan. Saya kira sebenarnya di situ ya biar berubahlah sekalian saya kira gitu. Nah, artinya untuk konteks agama gitu loh. Makanya dulu pendidikan yang lain kan kemudian bagaimana pendidikan karakter itu ada pada pembelajaran lain. Lah, sementara agama sebenarnya udah dari dulu ini. Cuma tadi pembelajaran agama karena tidak mengkarakterisasi anak itu, kemudian kenapa nggak diusung dari dulu itu? Coba kalau diusung dari dulu ini kemudian sebagai sebuah tujuan akhirnya karakter, sikap, akhlak, saya kira pendidikan karakter itu nggak usah ada lagi kemudian masuk ke dalam ya istilahnya pelajaran-pelajaran lain yang dalam bahasa kita kan istilahnya islamisasi ilmu pengetahuan ya sudah ada sebenarnya kan gitu. Nah, jadi saya kira sudah saatnya guru agama itu tadi ya ketika kemudian nanti terpaku dengan misalnya ujian nasional atau yang sekarang kan nggak ada. Ya itu kan nilai itu kembali kepada guru itu sendiri sekarang. Yang terpenting apa? Nilai atau karakter itu udah buat kita, nilai atau akhlak, nilai atau sikap gitu loh. Itu seperti itu. Jadi makanya kemudian ini yang perlu dirubah oleh kita. Ya karena tadi pendidikan kita tadi saya lagi itu bukan kalau bahasa saya nggak ada pakem terlalu ini ya. Karena memang tadi ketemu lagi sehingga orientasi akhirnya tuh nggak tuntas. Gitu loh. Nggak tuntas. Makanya ini mungkin untuk pembelajaran di sekolah negeri emang agak sulit. Nah, Anda sebagai bagian yang nanti akan menjadi pionir guru pendidikan agama, ya syukur-syukur udah bisa punya punya payung sendiri, misalnya di sekolah misalnya tadi disampaikan ada SDIT, sekolah umum. Nah itu coba rancang yang betul-betul ya tadi ada trackingnya. Misalnya punya sekolah dari SD, SMP, sampai SMA. Nah, dilihat coba keagamaannya itu, pakemnya. Ya di SD selesai. Misalnya tadi sholat. Ya. Nanti di SMP-nya, ya sholat itu sudah menjadi, kelas 6-nya sudah lihai sholat dengan bahasa lihai. Maksud saya, sudah mumpuni ibadah sholatnya dengan bacaannya, dengan pergerakan-gerakannya. Nah, kemudian nanti belajar nih ya dari filosofi wudhunya tadi. Kemudian filosofi dari tujuan sholat tadi, SMP-nya. Jadi pembulan itu nggak berulang lagi sholat lagi, gitu. Bacaan lagi gitu loh. Nanti di SMP-nya, di SMA-nya, nah mungkin udah lebih pendalaman lagi. Nah, saya kira itu kita kan tertumpu pada tekstual aja tadi. Makanya sementara ya dalam pengajaran kita di kampus ini kan ada kemarin fikih manajerial ya kan, itu sebenarnya bagian juga daripada bagaimana kita tidak tertumpu pada tekstual ya, tapi juga ada makna interteksnya yang harus kita gali, dan kemudian ada makna maqasidus syariahnya gitu loh, ada kontekstualnya. Nah ini kemudian yang harus sebenarnya sudah mulai dibekali untuk anak-anak kita gitu. Jadi kita memang tidak bisa lepas dari kebijakan dan regulasi kalau tadi pakem tadi. Tapi saya kira sekarang kan sudah
sudah lebih terbuka. Nah, ini kembali nilai itu ditentukan oleh guru-guru itu sendiri. Seperti halnya misalnya SD, lulusannya ya dari semester 4 nih kan sampai semester 11 kalau nggak salah. 7 sampai 11 kan gitu. Nilai rapot kan gitu. Itu udah berapa? Dulu juga di SMP begitu. Makanya ketika dulu di SMP ada yang nilai rapot di bawah itunya, ada yang satu sekolah ngerubah nilainya semua. Kan supaya nanti pas endingnya kan gitu loh. Nah, itu kan jadi nilai pada tujuan akhirnya. Gitu. Makanya kemudian kenapa saat ini ya pesantren-pesantren lebih laku ketimbang sekolah-sekolah ini. Satu, dia masuk. Yang kedua, kalau orang sudah punya kesadaran, orang yang berangkat dengan pembelajaran pengetahuan agama itu ya sudah tidak khawatir nanti dia mau jadi apa gitu loh. Karena bekalnya sudah di situ. Tenang, lebih tenang dibekali dengan konsep-konsep nilai ketimbang ya tadi ya uang seberangkas bank di bank dan seterusnya. Saya kira itu yang kemudian harus kita dobrak lah oleh guru-guru agama saat ini. Itu ya, Pak Salman. Baik Ustadz, makasih. Sangat jelas, Insya Allah. Enggak, masih ada lagi? Yang lain mungkin? Nilai absensi di e-learning-nya ya, tolong ya. Nanti kalau sudah ini mungkin bisa saya buka nanti malam ya. Nilai absensi di e-learning-nya tolong diisi yang belum. Absensinya. Baik, kalau memang belum ada atau tidak ada lagi, pemakalah silakan dibacakan konklusinya, Pak Salman. Maaf, Ustadz, yang membaca translation-nya siapa, Ustadz? Pembawa makalah aja, nggak apa-apa. Silakan, ya, boleh Siti Rahayu atau Siti Fatimah. Ya, nanti disarikan oleh antum, nggak apa-apa. Oke, baik, Ustadz. Untuk kesimpulannya, Siti Rahayu boleh disampaikan secara garis besar. Tapi kayaknya saya pengen dikit ini. Ada sesuatu yang menggelitik ini, Ustaz. Boleh, silakan disampaikan, Ustaz. Tadi dari pemaparan Ustaz jadi menarik ya, bahwa kita dipacu untuk menjadi pendobrak gitu untuk materi PAI yang lebih berkualitas gitu ya. Ya. Tapi hari ini kadang-kadang kita berhadapan dengan satu fenomena di mana hari ini terkesan umat Islam itu nggak bisa menerima sesuatu yang baru, Ustaz. Kadang-kadang misalnya melihat sesuatu yang kelihatannya mungkin baru atau apa gitu. Itu kan biasanya kadang-kadang ada kelompok misalnya yang mengatakan wah ini bid'ah ini gitu. Atau jangan-jangan ada yang mengatakan wah ini sesuatu yang tidak dikenal, ini aliran sesat, ini pengajaran nggak benar. Nah itu seperti apa untuk menyikapi hal-hal seperti itu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Ya, baik ya. Itulah nyatanya ya. Karena memang tadi seperti pembahasan kita di awal bahwa kenapa kemudian metode khusus ini kemudian harus dipelajari, salah satunya adalah seperti kita bahas di awal, karena bagaimana pembelajaran itu ya oleh para ahli, ya pembelajaran itu bisa tersampaikan, karena pembelajaran agama satu, ya bersifat dogmatis, kelihatan bersifat dogmatis. Yang kedua, pembelajaran agama itu terkait dengan hal-hal gaib. Ya, bagaimana hal-hal yang gaib bisa kita sampaikan, gitu loh. Sementara manusia zaman sekarang dalam kehidupan modern ini kan lebih logik kan gitu loh. Ini terkait dengan itu juga kan gitu. Kemudian masalah keimanan, yang keimanan itu tidak bisa dipahami dengan logika thinking. Sementara itu adanya di kolbu, dan zaman sekarang ini terus semakin modern manusia ya semakin laju industrialisasinya, dan industrialisasi itu sendiri adalah bagian daripada pengembangan logika thinking manusia kan gitu loh.
maka semakin jauh sebenarnya. Ya, semakin jauh meninggalkan hal-hal tadi, hal-hal yang gaib, hal-hal keimanan, hal-hal kolbu, emang semakin jauh tuh. Nah, inilah kemudian bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam itu lewat metode khusus ini supaya kita bisa gali. Nah, ini juga karena memang kita sudah akum atau terkungkung, ya boleh dibilang jumud lah kepemahaman itu, sehingga terus pemahaman itu ada dalam kehidupan masyarakat kita, ya ada dalam kehidupan masyarakat kita, yang artinya ada juga yang kebablasan, ada juga yang ini, bahwa ada seperti gini. Dulu kan kita bahas di fikih manajerial bahwa bermazhab itu harus, ijtihad itu tetap terus ada, nah gitulah. Jadi ya, nah ini yang barangkali yang kita perlu gali juga, ya bagaimana tadi mengkanter bahwa hal-hal yang tadi timbul dikit-dikit itu bid'ah dan seterusnya. Oleh karena juga tadi secara dogmatis itu hanya pengajaran atau pendidikan agama diterima secara dogmatis, udah begitu ya begitu, ya udah seperti ini nggak bisa berubah. Sementara tadi bahwa pendidikan atau pengajaran agama itu adalah pengajaran yang solihun likulli zamanin wa makanin, dia tetap eksis di setiap waktu dan zaman. Bagaimana kemudian bisa eksis dengan waktu dan zaman? Nah, bahwa kontennya itu tidak bersifat yang tekstual saja, tapi dia ada makna tadi, ya ada mana interteks, gitu loh. Ada mana ada makna maqasidus syariahnya, gitu loh. Nah, ini yang kurang tergali, ya. Yang kurang tergalinya interteksnya, konteksnya, maqasidus syariahnya, ini yang kurang tergali. Sementara terpaku pada tekstual yang sifat dogmatis. Ya udah begitu ya begitu. Nggak bisa loh, gitu loh. Nah, ini makanya kemudian tadi inilah yang harus kemudian kita pelajari. Makanya sebenarnya mereka paham, ya, ada tafsir, ya kan gitu. Ada asbabun nuzul, asbabul wurud. Itu sebenarnya kemudian ada mana-mana batin tadi, mana-mana interteks tadi, ada mana-mana maqasidus syariah yang harusnya itu timbul dari situ. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya tadi bahwa pendidikan agama solihun likulli zamanin wa makanin. Niscaya kalau seandainya tekstual aja, ya mana tekstual aja, itu ya tadi, ya dogmatis dan bisa lapuk. Sementara kan itu tadi sifatnya universal, ya terus eksis dalam waktu, zaman dan seterusnya. Nah, makanya ini yang harus kita pahami, bahwa penggalian itu, ya syariat itu, ya bersifat dinamis sesuai dengan koridornya. Ya, koridor tadi maksud saya solihun likulli zamanin wa makanin, cocok pada tempat dan waktu dan zaman, karena memang tadi maknanya tidak hanya bersifat jalan di tempat tekstual itu, tapi juga ada interteksnya, tapi juga ada maqasidus syariahnya, ada maksud daripada syariatnya. Nah, interstek itu yang harus digali, makna batinnya itu harus digali apa. Nah, kemudian kalau udah apa, ini jadi syariat, maqasidus syariahnya itu apa, maksud daripada syariat ini apa, gitu loh. Makanya tadi perjalanan panjang ibadah sholat itu saya sampaikan kemarin hanya sebagai kendaraan kita untuk sampai tujuan. Walaupun ya seperti halnya dulu pernah kita dengar bahwa sebuah logika berpikir ketika ini musim hujan, ya musim hujan genteng kita tuh bocor, ya genteng kita pecah kemudian bocor karena hujan itu jadi bocor. Nah, kita kan supaya tidak bocor, tidak banjir di rumah kita wajib untuk bisa membetulkan genteng, kan gitu. Tapi kita tidak bisa membetulkan genteng kalau nggak ada tangga. Maka wujudnya tangga itu menjadi wajib, gitu loh.
Nah, gitu juga ibadah sholat itu adalah memang yang tadi ya syariat ibadah makhluk yang kita bisa tinggalkan, tapi maknanya tidak sampai tidak selesai orang menjalankan sholat 5 waktu, selesai sampai di situ, gitu loh. Ya. Kita berangkat dari wudhu aja, kenapa kemudian muka yang dibahas? Kemarin dulu ini pernah kita singgung kan gitu. Kemudian tangan, muka sebagai simbol segala kehidupan kita. Ketika saya ngelihat Pak Gunadi di bis dengan badannya, saya nggak kenal, tapi ya saya ngelihat kepala Pak Gunadi dengan kepalanya aja, nah, saya kenal karena itu kepala. Makanya kemudian sumber salah, sumber pahala, sumber dosa ada di kepala ini yang kita bahas ya. Ya kepala, walaupun yang batal ya yang ngeluarin angin yang bagian belakang umpamanya kan gitu. Nah, ini kan gitu. Kemudian ini ada filosofinya itu yang harus kita gali makna batinnya. Jadi antara tadi bersucinya gitu loh. Itu juga ada makna batinnya. Nah, artinya kita harus menanamkan bahwa dalam kehidupan ini ya tadi contoh sederhananya ya modernisasi yes, westernisasi no, gitu kira-kira. Ya, jadi modernisasi yes, westernisasi no. Artinya modern yang memang bagaimana kita menggali syariat itu ya, syariat itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan interteksnya, sesuai dengan maqasidus syariahnya pada zaman dan waktu yang saat ini ya berjalan gitu loh. Artinya ini tidak kemudian dipengaruhi oleh ya gaya-gaya kehidupan budaya lain. Makanya tadi saya sebut modernisasi yes, westernisasi no. Nah, gitu kira-kira. Jadi ijtihad terus berlangsung ya, walaupun dalam konteks fikih itu terus berlangsung karena kehidupan ini juga terus dinamis. Nah, saya kira itu Pak Gunadi ya. Mungkin ada yang lain? Silakan Pak Salman. Gimana teman-teman? Sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jika dirasa cukup, nanti kesimpulan akan disampaikan pemakalah. Boleh? Oke? Sepertinya oke, Sat. Tinggal di kesimpulan, Sat. Siti Fatimah, ada Siti Fatimah? Halo teman-teman, boleh dilakukan sambil dokumentasi. Sinyalnya takut nggak ada nih kalau kebuka jelas on cam. Oke, sip, syukron. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya sumber pendidikan Islam itu ada 2. Yang pertama itu sumber ilahi, yang kedua itu sumber insani. Al-Quran memberikan pandangan yang mengacu kehidupan di dunia ini, yang memberi petunjuk kepada pendidikan Islam. Tidak mungkin dapat dibicarakan tentang pendidikan Islam bila tanpa mengambil Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan. Yang kedua, setelah Al-Quran merupakan penguat dan penjelas dari sebagai persoalan baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim yang disampaikan dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai landasan pendidikan Islam. Ijtihad sebagai salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran hadis merupakan dasar hukum yang sangat dibutuhkan guna menghantar manusia dalam menjawab berbagai tantangan zaman yang semakin mengglobal dan mondial. Eksistensi ijtihad harus senantiasa bersifat dinamis dan senantiasa diperbaharui.
seirama dengan runtutan perkembangan zaman. Selama ini bertentangan dengan prinsip pokok Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi itu sekian dari pembahasan materi malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman semuanya. Kami berdua, saya Siti Fatimah dan Siti Rahayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Salman, kita cukupkan mungkin nanti untuk tambahannya ke depan ya saya akan singgung terkait dengan arah pembelajaran ya, walaupun tadi sebenarnya udah masuk itu arah pembelajaran. Maaf Ustaz, kemarin ketika di pembahasan di pertemuan perdana, kalau nggak salah antum di pertemuan kedua ini di RPS ya, di pertemuan ketiga ini dibagi menjadi dua, Ustaz. Yang satu pembahasannya tentang landasan dasar, yang satu lagi arah gitu, jadi dibagi dua kelompok. Seingat saya seperti itu. Jadi saya bagi teman-teman kelompok juga dua. Oh gitu. Ya. Baik, berarti nanti ke depan arah pembelajaran gitu ya? Ya betul, Ustaz. Ya, siap, berarti cocok ya. Nanti kita tinggal lanjutkan arah pembelajaran seperti apa. Dan nanti minggu yang akan datang mungkin kita akan bahas sekalian. Baik, saya kira itu, mohon maaf nih teman-teman mahasiswa, nih hari ini nggak bisa gabung lewat laptop ini. Kiranya memang habis hujan nih. Dari tadi saya udah masuk keluar lagi mungkin sinyalnya dan sebagainya. Iya, sama. Baik, terima kasih banyak semuanya. Iya. Mohon maaf Pak Naga Gunadi ya. Semuanya ini mohon maaf, terima kasih banyak. Jangan lupa ya di e-learningnya tolong diisi. Saya juga belum bisa akses ini untuk ngisi absensi ya. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan dan dapat menjalani aktivitas kita sehingga pada gilirannya kita dapat bertemu insya Allah pada pembelajaran di kampus ke bulan yang akan datang. Saya berharap demikian. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama.